wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspa Sapanara di kelas 11 TITL 1. Saya akan menjelaskan mengenai Kabinet Kerja 4 atau Kabinet Kerja Gaya Baru. Kabinet ini berdiri pada tanggal 23 November 1963 dan berakhir pada tanggal 27 Agustus 1964. Pimpinannya adalah Presiden Soekarno yang merangkap sebagai Perdana Menteri. Untuk sistem pemerintahan Kabinet Kerja 4 adalah demokrasi terpimpin. Nah, ada latar belakang pembentukan Kabinet Kerja 4. Kabinet Kerja 4 dibentuk untuk menggantikan Kabinet Kerja 3 dengan tujuan memfokuskan kerja kabinet pada pemenuhan kebutuhan sandang dan pangan rakyat, mendukung kebijakan konfrontasi politik atau disebut juga pengganyangan Malaysia. Yang ketiga, melanjutkan pembangunan yang telah dirancang pada masa demokrasi terpimpin, melakukan penyegaran struktur pemerintahan guna meningkatkan efektivitas kerja kabinet. Dan juga ada alasan berakhirnya. Alasan berakhirnya, yang pertama, dilakukan reorganisasi untuk menyempurnakan susunan kabinet menjadi Kabinet Dwi Kora 1. Terjadi pergeseran fokus pemerintah ke bidang politik dan keamanan akibat konfrontasi dengan Malaysia. Yang ketiga, diperlukan penyesuaian struktur agar kinerja pemerintah lebih optimal. Nah, ada juga peristiwa penting pada masa Kabinet Kerja 4. Apa aja? Yang pertama, konfrontasi Ganyang Malaysia, kebijakan politik dan militer untuk menentang pembentukan Federasi Malaysia. Yang kedua, program Sandang Pangan adalah upaya pemerintahan mengatasi krisis ekonomi dan kelangkaan kebutuhan pokok. Yang ketiga, melanjutkan pembangunan infrastruktur, melanjutkan proyek-proyek mercusuar era demokrasi terpimpin seperti Ganevo. Yang keempat, dinamika politik domestik. Situasi politik semakin intensif dengan meningkatnya pengaruh Partai Komunis Indonesia atau PKI. Ada juga ciri-ciri Kabinet Kerja 4. Apa aja? Yang pertama, masa baktinya yang berlangsung selama 1 tahun, dari 23 November 1963 sampai 27 Agustus 1964. Pimpinannya Presiden Soekarno. Ada juga jumlah anggotanya. Jumlah anggotanya itu ada 61 kementerian, terdiri dari Menteri Koordinator, Menteri Departemen, dan juga Menteri Negara. Ada struktur juga, dibentuk banyak jabatan Menteri Koordinator untuk mengkoordinasikan bidang-bidang yang strategis. Dan juga ada karakternya nih, kabinet berorientasi politik dengan fokus utama pada konfrontasi Malaysia dan penguatan demokrasi terpimpin. Nah, meskipun salah satu tujuannya mengatasi masalah sandang pangan, kondisi ekonomi pada masa ini justru mengalami inflasi yang tinggi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.